seperti domba di tengah serigala. Matius 10 ayat 5 sampai 33. Saudara, saat membaca Matius 10 ayat 5 sampai 33, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus memberikan sekurang-kurangnya 3 peringatan. Pertama, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat Matius 10 ayat 16. Kedua, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 17 dan 19. Ketiga, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 23 dan 28. Peringatan-peringatan itu, saudara, disampaikan Tuhan Yesus dalam konteks pengutusan murid-murid untuk menjajah desa Milangkori dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat ayat 6. Rupanya pengutusan atau misi tersebut merupakan tugas yang sangat berisiko. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ayat 16a, kata laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Tersirat domba-domba yang hilang dari umat Israel itu ada di tengah-tengah serigala. Betapa tidak, mereka akan menyerahkan, dalam bahasa Yunani, paradoususin. Mereka akan menyerahkan kamu kepada majelis agama Sunedrion, Sanhedrin, dan dalam rumah-rumah ibadat mereka, entais sunagogais auton, mereka akan menyesah kamu. Ayat 17. Karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja, epihegemonas, dekai basileis, yang bisa kita terjemahkan ke muka para gubernur dan raja-raja sebagai suatu kesaksian es marturion bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tois et mesin, ayat 18. Itulah sebabnya murid-murid Tuhan Yesus, para kader yang diterjunkan dalam misi itu, harus memadukan kecerdikan ular dan ketulusan merpati. Kecerdikan tanpa ketulusan adalah kelicikan, menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan orang lain. Tapi ketulusan tanpa kecerdikan adalah kenaifan, menjadi sasaran empuk dan korban kelicikan orang lain. Di samping ada yang menyambut pemberitaan tentang kerajaan sorga dengan iman dan pertobatan, ada juga yang mengeraskan hati, bahkan menentang keras. Dalam satu keluarga, tanggapan-tanggapan yang berlawanan terhadap Injil menimbulkan konflik yang tajam. Bahkan, saudara akan menyerahkan saudara kepada kematian. Paradose di adelphos, adelphon eis thanaton. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, kai pater teknon. Dan anak-anak akan memberontak terhadap para orang tua, kai epanastesontai tekna epigoneis, dan akan membunuh mereka, kai thanatosusin autus. Lihat ayat 21. Mengetahui bahwa
Pemberita kerajaan sorga adalah pengikut-pengikut, bahkan murid-murid ya, kader-kader Yesus dari Nazaret. Para penguasa di kalangan kerajaan-kerajaan dunia bereaksi keras. Baik para pemuka agama maupun pemangku-pemangku kekuasaan politik. Dengan hasutan mereka menyalakan kebencian di antara rakyat terhadap pemberita-pemberita Injil itu. Akibatnya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kai eseste misumenoi hupopanton diato onomamu. Ayat 22. Kebencian itu yang berpangkal dalam reaksi 3 pilar kekuasaan, yakni lembaga-lembaga kekuasaan, para pemangku kekuasaan dan kekuatan-kekuatan jahat, melipat gandakan diri di antara rakyat dan tumpah ruah dalam penganiayaan terhadap murid-murid Yesus dari Nazaret. Tersirat namun jelas melaksanakan misi Yesus, misi mewartakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga, misi memberitakan Injil kepada kaum miskin, misi membebaskan kaum terhisap dan tertindas, misi merangkul kaum yang terpinggirkan, adalah misi yang berisiko sangat besar. Melaksanakan misi Yesus berarti vivere pericoloso, to live dangerously, alias hidup nyerempet bahaya. Dalam konteks ini, saudara, murid-murid Yesus akan mengalami sendiri apa yang telah diperingatkan Yesus. Karena itu mereka harus waspada terhadap semua orang. Ayat 17. Agar tidak menjadi mangsa empuk para serigala yang memanfaatkan ketulusan mereka. Bila badai penganiayaan datang, mereka harus lari dari kota yang satu ke kota yang lain. Ayat 23. Mereka tidak boleh membiarkan diri menjadi korban-korban konyol dari para penguasa dan rakyat yang telah dimanipulasi oleh kekuasaan yang korup itu. Tetapi jika sudah bersikap waspada toh tetap tertangkap juga, Tuhan Yesus menyatakan, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 20. Bila tertangkap dan diperhadapkan kepada para penguasa, janganlah kamu khawatir. Mei merimneisete. Dalam bahasa Yunani. Mei merimneisete. Itu akan menjadi kesempatan bagi para murid untuk berbicara di hadapan dan kepada para penguasa. Baik pemuka-pemuka agama maupun pemangku-pemangku kekuasaan politik tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dalam hal ini sejatinya bukan mereka sendiri, bukan murid-murid itu sendiri, melainkan roh Bapamu, to pneuma, to patros humon, yang tak lain dari Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam dan melalui mereka. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Seperti para nabi berbicara atas nama Allah karena dorongan Roh Kudus, 2 Petrus 1 ayat 21, demikianlah para murid akan berbicara atas nama Yesus karena dorongan Roh Kudus. Melalui mereka, Roh Kudus akan berbicara kepada para penguasa. Jadi, janganlah kamu takut kepada mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 10 ayat 26. Seperti seorang Bolshevik menggunakan mimbar parlemen untuk membeberkan kebangkrutan kapitalisme dan politik yang dibangun di atasnya. Dan seperti Bung Karno menggugat imperialisme dan kolonialisme di Indonesia di hadapan Pengadilan Negeri Bandung, pemerintah Hindia Belanda. Demikianlah Roh Kudus melalui murid-murid Yesus dari Nazaret akan berbicara tentang kerajaan Allah yang membebaskan, yang berhadap-hadapan dengan segala kerajaan dunia yang menghisap, menindas, dan memingkirkan di hadapan para penguasa.
Bila sudah berusaha lari dari kota yang satu ke kota yang lain, masih tertangkap dan dianiaya, para murid diminta agar jangan takut. Foneiste. Mereka tidak usah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Apoton, apoktenonton, tosoma, tein, desuken me, dunamenon apoktenai. Alih-alih, kata Tuhan Yesus, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ton donamenon kai suken kai soma apolesai en giene. Penganiayaan mungkin akan mengantar murid-murid Yesus kepada kematian. Tetapi itu tidak dapat memisahkan mereka dari Allah. Bukankah dengan mengikut Yesus, Bapa dari Sang Mesias itu, Allah telah menjadi Bapa mereka juga. Para penguasa dan amok massa yang terhasut mungkin bisa mengantar mereka kepada kematian, tetapi tidak bisa melemparkan kita, tidak bisa melemparkan mereka, tidak bisa melemparkan murid-murid Tuhan Yesus ke dalam neraka. Saudara, inilah sikap yang diajarkan Yesus dari Nazaret, Tuhan kita. Cerdik berakal dan berhati tulus, waspada dan menggunakan kesempatan untuk bersaksi, serta pandai menjaga atau membawa diri sekaligus meyakini bahwa kematian tidak dapat memisahkan kita dari Allah Bapa kita dalam Yesus Sang Mesias. Terpujilah Allah. Amin.